سيئات أعمالنا ما يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwati fillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita telah masuk pada pembahasan yaitu sebab-sebab hati itu hidup ataupun lembut ataupun salim. Dan telah kita ambil lawannya, yaitu penyebab hati itu keras ataupun mati. Sebagaimana pada pertemuan yang lalu telah kita sebutkan bahwa hati ketika seorang ingin memiliki hati yang hidup, maka tentunya dia harus memberi sesuatu kepada hati tersebut supaya hati itu hidup. Sebagaimana seseorang ketika ingin jasadnya hidup, maka dia harus memberi sesuatu kepada jasad tersebut, yaitu makanan. Kalau badan kita ingin tetap sehat hidup, maka apa? Tentunya kita harus makan. Begitu pula dalam masalah hati. Ketika kita ingin hati kita selalu hidup, salim, sahih, maka tentunya kita harus memberi sesuatu, yaitu ketaatan. Diungkapkan oleh para ulama bahwa yang namanya ketaatan adalah permasalahan perkara yang lazim harus dikerjakan ketika ataupun lazim untuk hati yang hidup. Lihayati qalb. Dan telah kita sebutkan beberapa permasalahan-permasalahan asbab atau sebab-sebab hati itu hidup. Di antaranya yang pertama adalah zikrullah, yaitu mengingat Allah Subhanahu wa taala ataupun sering kita bahasakan dengan zikir. Dan zikir yang paling afdal adalah tilawatul Quran, yaitu membaca Al-Quran. Kemudian yang kedua, dari sebab hayatul qulub, hidupnya hati ataupun hati menjadi sahih dan salim, yaitu al-istighfar, meminta ampun. Al-istighfar adalah penjagaan diri dari jeleknya dosa dan menutupi ataupun meminta untuk dijaga dari jeleknya dosa dan minta untuk ditutupi dari jeleknya ataupun dari dosa tersebut. Ini namanya istighfar. Baik. Jadi ketika seorang mengucapkan astaghfirullah, adalah maksudnya dia mohon kepada Allah Subhanahu wa taala yang pertama
supaya diampuni. Yang kedua, supaya dijaga dari kejelekan dosa tersebut. Yang ketiga, supaya ditutupi dosa yang telah ia kerjakan. Ini istighfar. Baik. Dan sering sekali dalam ayat ataupun hadis-hadis Rasul alaihi salatu wasallam kita dapati pengandengan antara istighfar dan taubat. Padahal taubat juga apa? Yaitu meminta ampun. Tapi maksud dari kalimat istighfar dan taubat, yang namanya istighfar adalah ibarah an talabil maghfirah bil lisan. Itu ungkapan meminta ampun, bentuknya dengan apa? Lisan. Mengucapkan sesuatu, mengatakan sesuatu yang maksudnya adalah meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun taubat adalah ibarah anil iqla'iz anid dzunub bil qalbi wal jawarih. Itu sebuah ungkapan pencabutan diri dari dosa, baik dengan hati ataupun dengan anggota badan. Ini taubat. Jadi kalau diungkapkan dengan lisan namanya istighfar, kalau dengan hati dan jawarih namanya at-taubah. Permasalahan tersebut selalu bergandeng. Kita, akhwati fillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dituntut untuk selalu beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam membimbing, mencontohkan, mengajarkan kepada kita dalam masalah istighfar. Kata beliau dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Bukhari dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yawm akthar min 70 marrah. Ini Rasulullah mencontohkan kepada kita, demi Allah kata beliau, sungguh aku itu selalu istighfar kepada Allah dan bertobat kepadanya dalam satu hari itu lebih dari 70 kali. Lebih dari 70 kali. Baik. Apakah dosa Rasulullah sampai sedemikian rupa? Tentunya tidak. Kenapa demikian? Karena beliau maksum, terjaga dari dosa yang kecil ataupun dosa yang besar. Ataupun dengan kata lain, bahwa Rasulullah SAW dosanya telah diampuni, baik yang telah lalu ataupun yang akan datang. Ini semua sudah dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita yang dalam satu harinya lebih dari 100 kali berbuat dosa, yang selalu berbuat kemaksiatan, berbuat kejelekan, berbuat sesuatu yang menyebabkan Allah murka, Allah benci, berbuat sesuatu yang menyebabkan kita diazab di dalam neraka jahanam ataupun di alam kubur, diajarkan oleh Rasulullah SAW untuk selalu istighfar. Apa yang dikerjakan oleh beliau? Yaitu aktsar min 70 marrah, lebih dari 70 kali. Ini yang diajarkan oleh beliau kepada kita. Sehingga kita harus memperhatikan betul hal tersebut. Jangan sampai kita hanya mengucapkan kalimat istighfar pada dua keadaan. Yang pertama, ketika setelah sholat. Ketika setelah sholat, kita disunahkan untuk membaca apa? Istighfar, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Kemudian keadaan yang kedua, yang paling sering adalah ketika kita kaget misalnya. Lagi ngomong misalnya, kemudian ternyata yang dimomong itu mengerjakan sesuatu yang membuat kita takut. Kemudian kita mengucapkan apa? Astagfirullah. Ini adalah apa? Ungkapan istighfar. Nah, ini keadaan-keadaan yang paling sering kita kerjakan. Keadaan yang paling sering kita
kerjakan. Padahal tidak semata-mata dalam dua keadaan ini. Kita dianjurkan oleh Rasulullah SAW untuk selalu menjaga lisan kita, untuk selalu membiasakan lisan kita mengucapkan istighfar. Tentunya dengan niatan, maksud dan tujuan. Bukan cuma sebatas ungkapan-ungkapan yang hanya sebatas lisan itu mengucapkan, refleks. Melihat sesuatu yang kaget, astagfirullah, ataupun yang lainnya. Itu adalah kebiasaan yang bagus. Kebiasaan yang bagus daripada kalau kita melihat kenyataan orang sekarang, kalau mengerjakan sesuatu kemudian kaget, dia mengucapkan sesuatu yang sangat tidak baik. Orang-orang yang enggak beres, ya diucapkan yang kakinya 4. Ataupun orang yang lebih baik, yang dia ucapkan sesuatu yang tidak baik juga. Lagi pegang barang jatuh, misalnya yang dibilang kerak lah atau segala macam lah. Ini sering kita dapati. Yang seharusnya adalah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan mengucapkan kalimat-kalimat yang tidak ada manfaatnya. Barang jatuh bilang cecek, misalnya seperti itu. Ini sering kita dapati. Ini sangat sering kita dapati. Padahal itu kalimat yang sangat tidak perlu untuk kita ucapkan. Lebih baik kita mengucapkan kalimat istighfar, astagfirullah. Kita akan mendapatkan pahala. Akan mendapatkan pahala dengan hal tersebut. Tentunya yang perlu kita ingat bahwa pengucapan istighfar ataupun yaitu minta ampun dengan kalimat istighfar tadi, yahtaju ila niyah, butuh terhadap niat. Kalau kita ingin mendapatkan pahala dari istighfar yang kita ucapkan, dibangun di atas niat, bukan hanya sebatas refleks. Dijelaskan oleh para ulama, adatul alim ibadah wa ibadatul ghafil adah. Kebiasaan orang yang berilmu akan menjadi sebuah ibadah. Akan tapi ibadahnya orang yang lalai bisa menjadi sebuah rutinitas saja, yaitu sesuatu yang tidak ada pahalanya. Sesuatu yang tidak ada pahalanya. Contoh yang kita sebutkan tadi, istighfar adalah sebuah ibadah. Dicontohkan oleh Rasulullah SAW, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam salah satu ayatnya, wastaghfirullah, dan istighfarlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Perintah. Yang namanya perintah menunjukkan ketika dikerjakan akan mendapatkan pahala. Tetapi ketika mengerjakannya tidak dimaksudkan apa yang ada ataupun apa yang terkandung dalam kalimat istighfar, maka la faidata, tidak ada faedahnya. Mengucapkan istighfar tapi hanya refleks, hanya kebiasaan kalau kaget ataupun yang serupa dengan hal tersebut, maka seperti apa yang diungkapkan oleh para ulama, ibadatul ghafil ada, ibadahnya orang yang lalai, maka menjadi kebiasaan. Ini namanya kebiasaan tidak akan mendapatkan pahala. Tidak akan mendapatkan pahala. Baik. Al-istighfar hukmuhu ka hukmud doa. Istighfar itu hukumnya seperti doa. Apa maksudnya? Yaitu fa insa'allahu ajabahu ghafara li sahibihi. Kalau Allah mengabulkan kalimat tersebut, maka yang meminta tadi akan diampuni. Yang meminta tadi akan diampuni. Orang mengucapkan astagfirullah, kemudian dikabulkan kalimat tersebut oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan diampuni. La siyama, terlebih lagi idza kharaja an qalbin munkasirin bidzunub. Terlebih lagi ketika orang yang mengucapkan istighfar ini dalam keadaan ataupun ungkapan itu benar-benar dari lubuk hati yang paling dalam, karena merasa bersalah, karena merasa berdosa. Ini terlebih lagi. Orang mengucapkan istighfar, diniatkan, dihayati ucapannya, kemudian tidaklah dia mengucapkan kecuali karena memang benar-benar dia sedang merasa
bersalah dan ingin meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini qaribun, sangat dekat dengan ijabahnya Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau seandainya istighfar hanya majrul lisan, ya kebiasaan lisan itu mengucapkan hal tersebut tanpa dihayati, tanpa ada maksud lebih, hanya sebatas ucapan baik, maka apa? Maka la faidatalah, tidak ada faedahnya. Seperti yang kita sebutkan, al-ibadatu ataupun ibadatul ghafil, ibadahnya orang yang lalai. Siapa orang yang lalai? Ya dia beribadah hanya sebatas seperti rutinitas saja. Maka ibadatul ghafil ada, maka hukumnya adalah apa? Ada kebiasaan. Bukan sebuah apa? Ibadah. Yang dibangun, yang dikerjakan adalah ibadah, tapi karena niatannya hanya rutinitas, hanya kebiasaan, ataupun bahkan tidak diniatkan kebaikan, maka tidak akan mendapatkan apa? Pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ini akhwatifillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, al-istighfar. Istighfar adalah perkara yang sangat penting dalam kehidupan kita. Ketika seorang selalu istighfar, maka hati dia akan selalu tenang. Terlebih lagi ketika seorang mendapati problematika rumah tangga. Siapa sih di antara kita yang dalam satu hari selalu terlewat ataupun apa tidak pernah mendapatkan sebuah masalah? Tentu pasti ada mendapatkan sebuah masalah. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnatan." Kami jadikan sebagian kalian untuk sebagian yang lain adalah sebagai ujian. Artinya antara engkau dan suamimu itu terus sebuah ujian. Engkau sebagai ujian untuk suamimu, suamimu sebagai ujian untuk dirimu. Engkau sebagai ujian untuk anak-anakmu, anak-anakmu sebagai ujian untuk dirimu. Bagaimana cara menenangkan hati ketika mendapatkan permasalahan-permasalahan? Di antaranya adalah dengan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara cara mendekatkan diri adalah dengan al-istighfar, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Biasakan istighfar. Sahabat istri beliau Nabi Muhammad alaihissalatu wassalam itu Aisyah radhiyallahu taala anha pernah menyatakan dalam salah satu pernyataannya, "Tuba, beruntunglah liman wajada fi sahifatihi, bagi orang yang mendapatkan pada sahifahnya, pada catatan-catatan amalannya, istighfaran katsira, yaitu istighfar yang sangat banyak." Beruntung. Kalau orang selalu istighfar, maka istighfar tersebut tercatat di catatan-catatan amal dia. Maka beruntunglah orang yang seperti ini. Oleh karena itu, hendaknya kita terus-menerus memperbanyak istighfar kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hayati maknanya. Ungkapkan tujuannya. Sebenarnya seperti apa istighfar itu? Bukan sebatas kalimat astagfirullah yang tidak ada apa? Tidak ada kandungannya ataupun tidak ada maknanya. Sehingga kalimat yang diucapkan refleks-refleks begitu saja. Tapi yang namanya istighfar adalah ungkapan yang sangat besar, mengandungi makna yang begitu besar. Di antaranya adalah wiqayatis syarri dzunub, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya dijauhkan, dijaga dari kejelekan dosa yang telah ia kerjakan. Kita minta ampun, astagfirullah, maksudnya adalah apa? Sudah kita mohon supaya diampuni, kita juga mohon supaya apa? Kejelekan dosa yang ada dijauhkan dari kita. Apa dosa memiliki kejelekan? Banyak sekali kejelekannya. Baik yang asarnya langsung ataupun asarnya tidak langsung. Baik asarnya langsung, misalnya langsung ketika seorang berbuat kejelekan, kemudian apa? Diketahui oleh saudaranya, digunjingi, dighibah. Ini juga salah satu kejelekan dosa. Dirasani, dikucilkan, tidak disenangi oleh saudaranya. Ini juga salah satu apa? Syarrud dzunub, kejelekan dosa. Atau bahkan
had fid dunya, hukuman di dunia. Orang mencuri dipotong tangan misalnya. Orang mencuri dipotong tangan misalnya. Ini kejelekan dosa. Atau seorang habis mencuri kemudian dia tidak ketahuan. Kemudian masyarakat mencari dia. Kalau dapat kemungkinan besar apa? Dipukuli. Ini juga apa? Syarrud dzunub, kejelekan dosa. Dan masih banyak yang lain. Kejelekan dosa berdusta tidak dipercaya lagi oleh yang lain. Kejelekan dosa dalam masalah mata dijauhi dari yang lain. Dan seterusnya dari kejelekan-kejelekan yang ada yang mengiringi dosa tersebut. Ini di dunia, ini di dunia. Begitu pula apa? Di barzah, di alam kubur juga ada syarrud dzunub. Ada imbas jeleknya dosa, mendapatkan apa? Azab kubur. Begitu pula di ujungnya yaitu fil akhirah, di akhirat mendapatkan azab ketika di padang mahsyar, ketika dalam perjalanan. Kemudian yang paling akhir adalah apa? Di alam di an-nar. Ini semua syarrud dzunub. Ini semua kejelekan dosa. Nah, ketika seorang istighfar meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala adalah apa? Meminta supaya dijauhkan, dijaga dari kejelekan-kejelekan dosa tersebut. Kemudian juga adalah meminta ataupun memohon kepada Allah supaya ditutupi dosa tadi. Kalau kita berbuat dosa, na'udzubillah, kemudian orang tahu dan dosa tersebut disebarkan kepada yang lain, ini kan sebuah syarrud dzunub, juga termasuk apa? Syarrud dzunub. Nah, kita mohon kepada Allah, ya Allah, ampunilah dosaku, jauhkan aku dari kejelekan dosa tersebut dan tutupilah dosa tersebut. Ini istighfar. Jadi bukan semata-mata hanya lafaz yang diucapkan oleh lisan yang seakan-akan tidak memiliki makna. Jangan demikian. Seorang ketika istighfar dianjurkan untuk betul-betul menghayati, karena istighfar itu kahukmi doa. Hukumnya itu seperti doa. Doa seperti apa ya? Itulah istighfar. Itulah istighfar. Istighfar karena disebutkan itu seperti hukum doa, maka dia juga memiliki waktu-waktu yang mustajabah. Memiliki waktu-waktu yang mustajabah. Di antaranya adalah apa? Di antaranya qoblal fajri ataupun waktu sahur. Allah Subhanahu wa taala berfirman menyebutkan sifat-sifat orang yang beriman. Taib. Orang yang beriman juga diberi sifat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita menyatakan diri kita beriman, kita lihat apakah kita sudah memenuhi sifat-sifat tersebut. Alladzina yaquluna rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. As-sabirina wal qanitin wal munfikina wal mustaghfirina bil ashar. Alladzina yaquluna rabbana innana amanna. Orang-orang yang mengatakan wahai Rabb kami adalah orang-orang yang beriman, maka ampunilah kami. Ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita menyatakan diri kita adalah orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka apa? Perhatikan. Terbiasakah kita meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala? Dan termasuk dari kalimat istighfar tersebut adalah di akhir ayat tadi, wal mustaghfirina bil ashar, adalah orang-orang yang meminta ampunnya di waktu sahur. Kapan itu waktu sahur? Yaitu waktu sebelum terbitnya fajar shadiq. Ini akhwati fillah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ingin mendapatkan predikat keimanan yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita ingin mendapatkan tingkatan orang yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang beriman, maka ini meminta ampunlah, istighfarlah, dan juga meminta ampun di waktu sahur, yaitu sebelum apa? Terbitnya fajar shadiq, ataupun waktu yang biasa kita gunakan untuk apa? Makan sahur. Ini keberadaan orang yang istighfar.
Dan terkadang Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ataupun di dalam ayat banyak penyebutan-penyebutan, pujian-pujian orang-orang yang meminta ampun kepadanya. Ataupun bahkan terkadang disebutkan balasan-balasan bagi orang yang minta ampun. Orang yang minta ampun maka dia akan diampuni oleh Allah. Waman ya'mal su'an, barang siapa yang berbuat kejelekan, au yadlimu nafsa, atau dia menzalimi dirinya, berbuat kejelekan. Kemudian summa yastaghfirillah, kemudian dia minta ampun kepada Allah, yajidillah ghafuran rahimah. Dia pasti akan mendapatkan Allah dalam keadaan ghafuran. Allah itu adalah apa? Zat yang maha pengampun. Ini, kalau kita selalu istighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, kita mendapatkan keutamaan yang sangat banyak. Yang pertama diantaranya adalah apa? Hati kita itu tenang. Tenang. Ya, namanya tenang ya, kita bisa rasakan apa itu ketenangan hati. Melebihi kebahagiaan. Melebihi apa? Kebahagiaan. Terkadang orang bahagia itu apa? Tetapi sengsara. Terkadang orang bahagia tapi hatinya tidak nyaman. Ya, dipaksa untuk bahagia aja. Bisa ketawa. Ketawa kan ungkapan bahagia. Tapi sebenarnya hatinya penuh dengan masalah. Beda dengan istighfar. Orang istighfar itu orang yang selalu menjaga istighfar, selalu minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, itu penuh dengan ketenangan. Melebihi dari orang yang sedang bahagia. Menunjukkan bahwa orang yang tenang hatinya adalah orang yang sangat bahagia. Melebihi keberadaan tersebut. Baik. Orang yang selalu istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala akan diberi keistimewaan yang sangat besar, yaitu diampuni seluruh dosa-dosanya. Orang yang selalu istighfar kepada Allah, dia akan mendapatkan keistimewaan yang sangat besar, yaitu diampuni seluruh dosa-dosanya. Sebagaimana sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna 'abdan adnaba dzamban." Sungguhnya ada seorang hamba yang dia berbuat dosa. Faqala, kemudian dia mengatakan, "Rabbi adnabtu dzamban faghfirli." Dia mengatakan, "Ya Allah, aku telah berbuat sebuah dosa, ampunilah aku." Faqala rabbuhu, maka Allah berkata, "A'alima 'abdillah anna lahu rabban yaghfiru dzamba wa ya'khudhu bihi?" Hambaku, apakah hambaku itu tahu? Itu sebuah ungkapan. Hambaku tahu kalau dirinya memiliki Rabb yang mengampuni dosa dan akan mengadab dengan dosa tersebut. Ghafartu li 'abdi, aku telah ampuni dosa hambaku tadi. Tsumma makatha masya Allah tsumma adnaba dzamban. Kemudian berjalan waktu, dia berbuat dosa lagi. Faqala, dia berkata, Rabbi adnabtu akhar faghfirli. Ya Allah, aku telah berbuat dosa yang lain, ampunilah aku. Allah Subhanahu wa taala menyatakan seperti yang dinyatakan tadi, "A'alima 'abdi anna lahu rabban yaghfiru dzamba wa ya'khudhu bihi." Apakah hambaku tahu kalau dia memiliki Rabb yang mengampuni dosa dan juga akan mengadab seorang dengan dosa itu? Ghafartu li 'abdi, aku telah ampuni dosa hambaku tadi. Tsumma makatha masya Allah tsumma adnaba dzamban. Kemudian berjalan waktu lagi dan dia berbuat dosa lagi. Kemudian dia memintalah ampun lagi kepada Rabb-nya. Rabbi adnabtu akhar faghfirli, ya Allah, aku telah berbuat dosa lagi, ampuni aku. Faqala alima 'abdi anna lahu rabban yaghfiru dzamba wa ya'khudhu bihi, ghafartu li 'abdi falyamal masya. Kata Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat yang serupa, kemudian apa? Aku telah ampuni hambaku dan kerjakanlah sekehendaknya. Artinya apa? Dijelaskan wal makna hadisnya madama ala hadhil hal kullama adnaba istaghfara, yaitu selama dalam keadaan ini setiap dia minta ampun, setiap dia berdosa minta ampun, dia berdosa minta ampun. Tetapi bukan maksudnya adalah apa? Al-israr terus-menerus berbuat kejelekan. Berbuat kejelekan terus, tidak.
tapi adalah orang yang selalu menjaga dirinya dari kejelekan. Dan setiap dia berbuat kejelekan, dia selalu dan bersegera minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dia akan mendapatkan sebuah fadilah, akan mendapatkan sebuah keutamaan, keistimewaan, yaitu diampuni dosa-dosa yang ia kerjakan. Ghafartu li abdi falyamal masya. Aku telah ampuni hambaku ini, kerjakan segendaknya. Setelah kita sebutkan maknanya adalah apa? Dia adalah orang yang selalu berusaha menjaga dirinya dari kemaksiatan. Dan setiap dia berbuat kemaksiatan, setiap dia berbuat dosa, dia selalu dan bersegera minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dia akan selalu mendapati Allah, yaitu Ghafurur Rahim, Zat yang Maha Pengampun. Ini akhwatifillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu pernah menyatakan, ma alhamallahu subhanahu abdan al-istighfar wa huwa yuridu an yu'adzibahu. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala mengilhamkan kepada seorang hamba untuk selalu istighfar dalam keadaan Allah menginginkan untuk mengadab hamba tadi. Tidak. Artinya, kalau Allah Subhanahu wa taala telah memudahkan, telah mengilhamkan bagi seorang manusia untuk selalu dan dimudahkan untuk istighfar, maka dengan kata lain adalah Allah tidak menginginkan untuk mengadab hamba tadi. Ini kandungan dari hadis tadi. Kalau kita sudah mendapatkan ilham, kita sudah dimudahkan oleh Rabb kita untuk selalu istighfar ketika kita berbuat dosa, maka ini adalah pertanda bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak menginginkan untuk apa? Mengadab kita. Ini tandanya. Tapi kalau kita belum mendapatkan ilham, belum mendapatkan kemudahan untuk istighfar, belum mendapatkan keringanan untuk apa? Istighfar, maka sebaliknya. Maka apa? Sebaliknya. Tapi kita tidak bisa menjazam orang yang seperti ini berarti akan diadab oleh Allah. Orang yang seperti ini berarti apa? Pasti diampuni oleh Allah. Kita tidak bisa menjazam. Kita hanya bisa apa? Menyebutkan tanda-tandanya. Tanda-tanda orang yang tidak akan diadab oleh Allah adalah orang yang dimudahkan untuk istighfar. Tapi sebenarnya kita ingatkan tadi, bukan semata-mata ucapan, kalimat yang diungkapkan, kalimat yang diucapkan tanpa dimaksudkan maknanya, tanpa diinginkan maknanya. Hanya kalimat ucapkan astagfirullah gitu aja. Tapi yang diinginkan adalah apa? Orang yang mengucapkan kalimat tersebut dan mengharap, menginginkan apa yang terkandung dalam kalimat tersebut. Jadi bukan semata-mata apa? Ungkapan-ungkapan refleks lisan. Dan sangat dianjurkan untuk memperbanyak istighfar tersebut. Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala pernah menyatakan, akhtiru minal istighfar, perbanyaklah istighfar. Wahai kaum muslimin, perbanyaklah istighfar. Fi buyutikum, di rumah kalian. Wa fi turuqikum, di perjalanan kalian. Wa fi aswaqikum, di pasar-pasar kalian. Wa fi majalisikum, dan di tempat duduk-duduk kalian ataupun dalam majelis kalian. Wa innama kuntum, dan dimanapun kalian berada, perbanyaklah istighfar. Kalian sedang di rumah, perbanyak istighfar. Lagi nyuci, lagi nyapu, lagi masak, lagi duduk, lagi ngurusi anak, lagi merapikan rumah, lagi nyetrika. Perbanyak istighfar. Perbanyak apa? Istighfar. Jangan bekerja sambil apa? Melamun. Tapi gunakan kesempatan tersebut untuk istighfar. Dalam perjalanan, lagi mengendarai motor, lagi mengendarai mobil, lagi mengendarai sepeda, lagi jalan kaki, gunakan waktu tersebut untuk apa? Memperbanyak istighfar. Fi aswaqikum, dalam apa?
pekerjaan kalian, sedang bekerja, lagi jualan, perbanyak istighfar. Ketika kalian duduk-duduk bersama dalam satu majelis, juga perbanyak istighfar. Kenapa demikian? Fa innakum, karena sungguhnya kalian itu matadrun, tidak tahu mata tanzilul maghfirah, kapan ampunan itu turun kepada kalian. Jangan sampai ampunan itu sedang turun, kalian tidak tahu. Sehingga perbanyak istighfar. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni kita dalam 100 istighfar yang kita ucapkan. 100 istighfar yang kita lafadzkan. Ini. Jadi jangan sampai kita membuang-buang waktu kita untuk melamun, memikirkan masalah tanpa penyelesaian ataupun tanpa usaha. Gunakan. Lagi senggang waktunya, lagi lagi nyantai, perbanyak istighfar. Bukan maknanya tidak diperbolehkan untuk berbicara yang lain. Bukan maknanya tidak boleh untuk memikirkan perkara-perkara yang lain. Tidak seperti itu. Tidak seperti itu. Di sini kalimatnya adalah aktiru, perbanyak. Perbanyak dalam satu hari, ya minimalnya seperti apa yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Inni la astaghfirullah wa atubu ilaih fil yawm aktsar min 70 marrah. Saya dalam satu hari beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala itu lebih dari 70 kali. Paling tidak kita seperti itu. Paling tidak kita seperti itu. Setelah sholat misalnya 3 kali. Berarti 3 kali 5, 15. Kemudian ketika masak sehari 2 kali misalnya, perbanyak istighfar. Atau lagi nyapu, atau lagi nyantai, atau lagi segala macamnya. Sehingga kita bisa mendapatkan bilangan ataupun jumlah sampai lebih dari 70 kali. Wallahu a'lam bishawab. Al-Imam Qatadah rahimahullah ta'ala menyatakan, inna hadzal Qur'an yadullukum ala da'ikum wa dawaikum. Sungguhnya Al-Qur'an ini, Al-Qur'an kitab kita, itu telah menunjukkan kepada kalian apa itu obat dan apa itu penyakit. Telah disebutkan. Yang namanya penyakit itu apa, yang namanya obat itu apa. Famadaukum fadzunub. Adapun penyakitnya kalian itu adalah dosa. Wa madawaukum fal istighfar. Dan obatnya kalian itu adalah al-istighfar. Sehingga kita betul-betul dianjurkan untuk selalu al-istighfar. Kandungan di dalam Al-Qur'an adalah menunjukkan, ataupun Al-Qur'an menunjukkan bahwa, ataupun menunjukkan permasalahan-permasalahan al-istighfar. Sangat-sangat dianjurkan, sangat-sangat dituntut untuk kita memperbanyak istighfar tersebut. Jangan sampai sekali-kali kita merasa sudah terlalu banyak lah. Pagi sudah 20, sore sudah 30, kemudian selesai. Tidak. Sebagaimana yang disebutkan oleh sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu berkaitan dengan berkaitan dengan zikrullah, berkaitan dengan tilawatul Quran. Kata beliau, "Lau taharat qulubukum masyabihat min kalami rabbikum." Kalau sekiranya hati kalian itu bersih, baik, maka hati kalian tidak pernah merasa cukup dari kalami rabbikum, dari membaca Al-Quran. Kalau hati kita baik, maka kita selalu rindu, selalu ingin untuk membaca Al-Quran. Tidak pernah memiliki perasaan, tadi pagi sudah membaca 1 lembar, sudahlah cukup. Tidak pernah merasakan demikian. Tapi terus dan terus memiliki keinginan untuk membaca Al-Quran. Memiliki kesempatan untuk membaca, dia baca. Walaupun hanya sebatas membaca hafalan, juz sama, atau hanya sebatas membaca surat Al-Ikhlas, An-Nas, Al-Falaq, Al-Fatihah, yang kecil-kecil ataupun yang pendek-pendek. Selalu ia gunakan waktu tersebut untuk membaca ayat-ayat tadi. Ini salah satu tanda dari baiknya hati. Begitu pula dalam masalah istighfar.
Kalau hati kita baik, maka apa? Kita tidak akan pernah merasa cukup dengan istighfar yang telah kita ungkapkan, dengan istighfar yang telah kita baca, tapi memiliki keinginan terus menerus dan terus berusaha menambah bilangannya. Karena betul-betul merasa kalau kita itu apa? Berlumuran dosa, selalu terjatuh dalam kemaksiatan. Ini hidup kita itu ibarat berada di kubangan kemaksiatan. Yang namanya kubangan itu adalah apa? Tempat yang kotor, sehingga berdiri juga kotor, duduk juga apa? Kotor. Makanya kita terus menerus berusaha untuk apa? Membersihkan diri kita dari apa? Kotoran tersebut. Dengan apa caranya? Di antaranya adalah dengan al-istighfar. Maka barang siapa yang terus menerus dalam keadaan selalu meminta ampun ketika dia berbuat dosa, maka apa? Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa tersebut. Kita selalu berbuat dosa, tapi jangan sampai kita adalah orang yang bermudah-mudahan istimror terus menerus berbuat apa? Dosa, karena kita berpikir gampanglah, Allah Subhanahu wa taala pasti akan mengampuni dosa kita kalau kita bertobat. Jangan sekali-kali demikian. Siapa yang tahu umur kita panjang, dan kata lain kita berbuat dosa, kita masih mendapatkan kesempatan untuk apa? Bertobat. Siapa yang tahu hal tersebut? Kita kan tidak tahu berapa umur kita, kapan kita akan mati, dan bagaimana ataupun dalam keadaan seperti apa kita akan mati. Apakah kita akan mati dalam keadaan setelah meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, ataukah kita akan mati dalam keadaan apa? Sedang berbuat kemaksiatan, waliyadzubillah, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari perbuatan tersebut. Ringkasnya, akhwati billah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara penyebab hati yang kita miliki itu lembut, tenang, salim, hidup sebagaimana apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ataupun sebagaimana apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Suatu hari yang sudah tidak ada manfaatnya lagi harta yang kita miliki, anak keturunan yang kita banggakan. Yang bermanfaat lagi di akhirat adalah apa? Hati yang salim, hati yang baik. Kalau kita tidak menjaga hati tersebut, maka siapa yang akan membantu kita di yaumul akhir? Tentunya kan kita butuh pelindung. Apakah ada di antara kita yang merasa percaya diri, saya pasti akan selamat di akhirat? Apakah ada yang seperti itu? Rasulullah SAW, Nabi Muhammad, makhluk hamba Allah yang paling mulia di muka bumi, paling mulia dari barisan Nabi, paling mulia dari barisan Rasul, paling mulia dari barisan ulul azmi, lebih tinggi dari Khalil Ibrahim alaihissalam, dalam keadaan terus meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita yang predikatnya sangat jauh dari Rasulullah SAW merasa percaya diri untuk tidak diazab oleh Allah Subhanahu wa taala? Waliyadzubillah. Merasa saya sudah pakai jubah, saya sudah pakai lihyah, saya sudah ngaji setiap pekan, insyaallah selamat. Demikiankah? Atau saya sudah berhijab, saya sudah bercadar, saya tidak pernah khalwat, kemudian merasa saya pasti akan selamat. Demikiankah? Siapa yang tahu akhir dari hidup kita? Kita sekarang demi begini berusaha untuk memperbaiki diri. Akan tapi apakah kita tahu akhir hidup kita baik? Tentunya kan kita tidak tahu. Oleh karena itulah kita dianjurkan terus-menerus menjaga dan memperbaiki hati kita, memperbaiki akidah kita, memperbaiki kehidupan kita. Di antara caranya adalah telah kita sebutkan dua. Yang pertama, perbanyaklah zikrullah, dan zikir yang paling utama adalah tilawatul Quran. Yang kedua, perbanyaklah istighfar, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala.
Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.